kembali lagi dengan saya Fia, dan di channel Motivator Milenial ini saya siap berbagi ilmu, wawasan maupun inspirasi untuk teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu ya channelnya, dan semoga bermanfaat. Oke, kali ini konten yang perlu atau yang ingin saya share mengenai public speaking. Banyak orang yang ingin berani tampil berbicara di depan umum, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Walaupun mungkin dalam keseharian kita selalu berbicara, bertemu orang kita berbicara, tapi untuk berbicara di depan umum atau di depan kamera itu gregetnya luar biasa. Saya tahu teman-teman pasti ngalamin ini. Dan apalagi para konten kreator di YouTube, sebelum mereka memulai pasti mereka mengalami kesulitan dalam berbicara. Untuk itu saya ingin berbagi pengalaman saya sendiri, bagaimana kita mengatasi rasa gugup, grogi, atau takut salah di depan umum di saat kita berpresentasi, menampilkan sesuatu, atau kita ingin memberi ilmu di depan orang banyak, tapi luar biasa ketakutan itu. Dan itu seringkali menghambat kita untuk menjadi maju, baik di perusahaan, di kampus mungkin, atau di sekolah. Untuk itu kali ini mungkin berbagai hal-hal ini pernah teman-teman alami. Yang pertama mungkin grogi ya, atau takut salah. Next, selanjutnya mungkin kurang persiapan, atau takut dihina, diketawain, dicemooh, dan lain sebagainya. Ketakutan seperti itu yang menghambat langkah kita untuk nggak siap gitu tampil di depan umum. Sebenarnya penting nggak sih untuk kita menguasai cara ngomong dan public speaker ini? Sebenarnya untuk sebagian orang sangat penting, karena ilmu public speaking ini sangat menunjang berbagai hal, baik dalam pekerjaan mungkin kita akan dapat dipromosikan bila kita pandai berbicara atau kita pandai berpresentasi. Dan di kampus misalnya, nilai kita akan tinggi jika kita berani berpresentasi. Dan bagaimana caranya agar teman-teman bisa dan siap melakukan public speaking yang lancar, yang santai, yang lugas, dan artikulasinya jelas serta dipahami banyak orang? Kita perlu latihan terus-menerus, itu poin number one. Semua orang harus menjalani latihan intens, dan itu nggak mudah. Semua ahli, semua expert, dan semua para pakar itu menjalani semuanya melalui proses. Dan sadari hal ini, tidak semua orang bisa mendapatkan hal instan dalam meraih sesuatu, termasuk juga belajar public speaking. Dan ini sangat penting untuk teman-teman pahami bagaimana public speaking itu sendiri butuh latihan terus-menerus. Dan next, yang kedua, ini adalah bagaimana cara kita untuk melatih pernafasan, sehingga apa yang kita sampaikan bisa dengan lugas kita nyatakan. Mungkin itu perlu latihan, dan latihan pernafasan ini mungkin membuat kita tidak gugup, kita santai, dan kita tetap tenang di segala situasi dan kondisi yang kita jalani. Dan selanjutnya, persiapkan terlebih dahulu apa-apa saja, dan silakan teman-teman list atau bikin PowerPoint apa aja poin yang ingin kita sampaikan tentunya, sehingga kita dapat mengingat hal itu dan kita kembangkan. Karena sangat-sangat memalukan jika kita presentasi, kita pidato, atau kita berbicara di depan umum, kita baca teks, itu bikin malu banget kan? Karena kesannya kita tuh nggak ada persiapan, dan kita nggak melihat audiens. Kita bahkan hanya fokus dengan catatan kita, dan itu yang membuat orang-orang mulai menghujat kita pastinya. Dan untuk itu teman-teman harus pahami ini, bagaimana tips-tips ini harus sering teman-teman jalani. Dan selanjutnya jangan lupa sugesti diri. Ini poin yang keempat. Dengan sugesti diri, kita mengatakan kepada diri kita sendiri, kita siap, kita mampu, dan kita bisa. Dengan pemikiran positif seperti itu, tentunya teman-teman pasti mulai berani untuk berpenampilan di depan umum. Oke, saya waktu kuliah ya, saya sering banget mengambil peran untuk tampil berpresentasi. Walaupun saya salah, saya nggak takut. Dan jangan pernah takut salah, itu kuncinya juga. Dan saya ingat waktu SD ya, saya pernah disuruh baca puisi, itu keringatannya setengah mati gitu. Padahal saya cukup berani gitu di sekolah, tapi giliran tampil di depan umum itu gak gampang. Bahkan orang yang paling berani sekalipun gak akan mudah gitu. Dan saya ingat waktu kuliah saya ambil peran seperti itu, dan waktu pekerjaan juga menuntut saya jadi sales marketing.
dan saya ambil peran lagi untuk berbicara dengan banyak orang, dan itu membuat kita terlatih. Dan tujuan saya membangun channel YouTube ini juga ingin melatih public speaking saya jauh lebih baik. Dan semoga ilmu yang saya miliki ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah berdoa. Mungkin di berbagai situasi, di berbagai aktivitas, jangan pernah melupakan doa. Karena doa adalah sangkut paut kita dengan Sang Pencipta. Jika niat kita baik, tujuan kita jelas, rasanya hampir-hampir tidak mungkin jika kita takut berpenampilan di depan orang banyak. Dan bagaimana hal itu akan membuat kita memulai sesuatu dengan lebih santai dan kita berani pastinya. Oke? Tips ini semoga teman-teman terapkan, dan jangan takut untuk salah, jangan takut untuk tampil di depan umum. Karena saya ingat kutipan Pragiwaksono, dia bilang ngomong itu nggak cuma doa, ngomong itu bisa menggerakkan orang. Ini hal benar banget. Bahkan Nabi aja kalau nggak bisa ngomong, siapa sih yang mau dengerin beliau? Untuk menyampaikan pesan-pesan itu kita harus memahami ilmunya, kita harus banyak ilmu dulu. Untuk itu kita jangan lupa untuk sering upgrade diri agar kita bisa melatih kemampuan kita, skill kita, sehingga kita berani tampil di depan umum. Oke, intinya public speaking ini adalah keterampilan, dan semua orang sukses pasti memiliki keterampilan public speaking. Dan ini berkaitan juga dengan tingkat kepercayaan diri seseorang. Dan dengan melatih kepercayaan diri kita tuh, kita harus bisa ngomong, harus bisa tampil. Dengan begitu mungkin kepercayaan diri kita akan bertambah seiring kita latihan terus-menerus tadi. Dan hal yang sering saya terapin lagi, saya orang yang introvert dan saya sulit banget untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Bahkan untuk kenalan aja sama teman sebangku itu saya tidak bisa sebelum orang itu memulainya. Jadi untuk orang introvert, saran saya bertemanlah dengan orang yang karakternya berlawanan. Jika kita introvert, kita harus bergaul dengan orang extrovert. Dengan begitu mungkin kebiasaan mereka yang suka ngomong, suka berbicara, memancing kita untuk ngomong juga, dan secara tidak langsung kita juga latihan. Dan selanjutnya kita harus banyak reading, banyak membaca. Dengan kita sering membaca buku, membaca apapun teks tertulis dan memahaminya, sehingga kita akan terasa keterampilan kita untuk banyak mengetahui segala sesuatu. Bahkan tanpa catatan pun kita bisa berbicara jika kita menguasai dan suka membaca. Kebanyakan kaum milenial sekarang, ini yang saya sayangkan, keinginan untuk membaca itu sangat jauh, sangat tertinggal dibanding negara-negara maju. Dan mari kita mencontoh negara yang maju. Mereka anak kecil yang usianya baru 7 tahun saja, 8 tahun sudah diajarkan dan sudah dilatih untuk berbicara di depan umum. Mereka nggak takut salah gitu. Walaupun mereka salah, tapi mereka diusahakan tidak menghujat atau menjatuhkan. Justru mereka sering latihan tadi dari usia kecil. Itulah yang menambah skill dan keterampilan mereka. Jika mereka sudah mulai untuk berpresentasi, berbicara, sehingga dewasanya kesuksesan mereka di depan mata gitu. Dan silakan teman-teman ambil peran menjadi seorang public speaker. Karena apa? Peluangnya sangat-sangat tinggi. Karena pembicara di depan umum itu sangat dibutuhkan banyak orang, terutama perusahaan asuransi misalnya, atau perusahaan-perusahaan benefit lainnya. Sangat menjanjikan gitu jika kita punya skill public speaker. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, motivator milenial, dan semoga channel saya bermanfaat. Silakan teman-teman bagikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.